wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati dari Teknik Informatika semester 6 dengan NPM 988240522211110. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah wawasan dan teknologi informasi tentang teori sistem dan berpikir sistematik. Di sini ada 6 penjelasan. Yang pertama ada pengantar dan tujuan. Selanjutnya ada teori sistem, berpikir sistemik, contoh nyata, penerapan dan manfaat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. 1. Pengantar dan tujuan. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar dapat memahami konsep dasar dari teori sistem, mampu menjelaskan prinsip-prinsip berpikir sistemik, serta dapat menerapkannya dalam menyusut solusi yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah yang bersifat kompleks dan saling terkait di dunia nyata. Kedua, teori sistem. Teori sistem adalah pendekatan yang melihat suatu entitas sebagai kumpulan bagian atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi setiap bagian tidak berdiri sendiri tetapi berkontribusi pada kinerja keseluruhan sistem seperti halnya sistem tubuh manusia, sistem informasi, atau sistem transportasi. 3. Sistem berpikir. Berpikir sistemik. Berpikir sistemik adalah cara pandang yang menekankan pada keterkaitan antar bagian dalam suatu sistem, serta memperhatikan pola, umpan balik, dan dampak jangka panjang. Jadi pendekatan ini berbeda dengan berpikir linear yang hanya fokus pada sebab akibat langsung dan seringkali tidak mempertimbangkan konsekuensi lebih luas. 4. Contoh nyata. Jadi untuk contohnya di sini adalah kemacetan lalu lintas tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jalan, karena akar masalahnya melibatkan sistem transportasi publik, tata kelola kota, dan kebijakan kendaraan. Begitupun pula kegagalan sistem IT seringkali bukan karena teknologinya, melainkan karena kurangnya keterlibatan pengguna, pelatihan, atau ketidaksesuaian proses. 5. Penerapan dan manfaat. Jadi berpikir sistemik bermanfaat dalam banyak bidang seperti pengembangan smart city, manajemen proyek teknologi, atau pengambilan keputusan organisasi. Pendekatan ini membantu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mengurangi risiko kegagalan akibat hanya fokus pada salah satu bagian masalah saja. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya dari hasil bahasan sebelumnya, jadi teori sistem dan berpikir sistemik memberikan cara pandang yang menyeluruh dalam memahami serta menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dengan mempertimbangkan hubungan antara komponen dalam satu sistem. Pendekatan ini membantu menghindari solusi yang parsial dan tidak berkelanjutan, karena teori sistem ini berfokus pada pola, umpan balik, serta dampak jangka panjang. Di era teknologi ini yang serba terhubung dan dinamis, kemampuan berpikir sistemik sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang lebih bijak, efisien, dan berdampak positif secara luas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Di sini juga saya belum terlalu mengerti tentang materi ini dan saya hanya bisa menjelaskan beberapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.